معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصل والإمام يخطب فقد لغوت، أوصلوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أوصلوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أوصلوا واسمعوا وأطيعوا أسابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah saat ini, detik ini, kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala, niat untuk menjalankan perintahnya dengan sekuat tenaga dan menjauhi larangannya dengan seikhlas-ikhlasnya. Para hadirin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama dari Allah, maka taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Di bulan Rabiul Awal ini banyak khotib ataupun mubaligh yang mengajak kita untuk memperingati kelahiran Rasulullah, membacakan sejarah-sejarah tentang akhlak-akhlak Rasulullah dan perjuangan Rasulullah. Di khutbah yang singkat ini kami akan sedikit kutipkan tentang misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama yaitu Rasulullah mengajak kita untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di antara nilai-nilai dari pengamalan Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yaitu menyembah Allah yang satu, yang tiada duanya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan Tuhan itu tempat meminta. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau tuhankan benda? Alam seisinya itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan risalah baik yang di Mekah dengan turunnya surat-surat Madinah yang berisikan tauhid ataupun di Madinah yang berisikan tentang syariat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk mengusir penjajah. Dari mana kita ketahui itu? Rasulullah memerintahkan perang yang namanya perang Mu'tah. Rasulullah memang tidak datang sendiri, tapi mengutus 3 jenderalnya yang terbaik dalam perang Mu'tah melawan Romawi. Ada desas-desus dari kalangan sahabat, orang-orang Romawi, para Bani Ahmar itu orangnya kuat-kuat, besar-besar, tinggi-tinggi. Rambutnya pirang seperti emas, kulitnya putih seperti susu. Mereka adalah orang yang kuat. Apakah mungkin kita akan menyerang mereka, bisa mengalahkan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majulah, aku angkat Usama, aku angkat Zaid bin Harisah. Tapi setelah Zaid nanti meninggal dunia, aku gantikan Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Ja'far meninggal dunia, maka aku gantikan dengan Abdullah bin Rawaha. Benarlah yang disampaikan Rasulullah, Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ketika perang Mu'tah berkecamuk, Zaid bin Harisah mempertahankan bendera Islam sampai tangannya dipenggal oleh orang-orang Romawi. Tangan kanan terpenggal, bendera dipegang dengan tangan kirinya. Ketika dipenggal tangan kirinya, dipeluk dengan pangkal tangannya sampai meninggal dunia. Barulah Ja'far bin Abi Thalib, setelah Ja'far yang begitu kuatnya mempertahankan bendera, lalu digantikan dengan Abdullah bin Rawaha, seorang penyakit dari darah. Saat mati, maka para sahabat mengangkat Khalid bin Al-Walid untuk menggantikannya. Dalam misi ini, Khalid bisa membawa selamat pulang pasukan Islam. Walaupun tidak membawa kemenangan, tapi kata Rasulullah mereka akan kembali. Itulah misi Rasulullah mengusir Belanda, mengusir penjajah Romawi yang kuat dari orang-orang Bani Ahmar, dari orang-orang Eropa. Mereka para sahabat tidak tahu. Lalu misi kedua, diperintahkanlah perang Tabuk, misi untuk mengusir penjajah dari kalangan orang-orang Eropa. Perang Tabuk ini perang yang dalam keadaan sulit di musim panas. Banyak orang berkata, ya Rasul, ini musim panas,
rumah-rumah kami masih terbuka. Bolehkah aku pulang ke rumahku untuk menutup pintu? Rasulullah menjawab dari wahyu dari Allah, "Qulna jahannam asaddu harra law kuntum ta'lamun." Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya neraka jahanam lebih panas daripada musim ini. Maka berangkatlah para sahabat di medan Tabuk. Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah menghadap Allah, digantikanlah oleh khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Maka misi pertama Abu Bakar meneruskan apa yang dicita-citakan Rasulullah, mengirimkan pasukan Usama bin Zaid bin Harithah untuk memerangi orang Romawi. Akhirnya misi pertama dilaksanakan oleh Abu Bakar. Setelah itu orang-orang Islam berperang di Syam, di Syria. Tidak ada penentuan. Akhirnya Abu Bakar memutasi Khalid bin Al-Walid dari medan yang ada di Irak untuk Syam. Lalu terjadilah perang Yarmuk yang luar biasa, sehingga terusirlah orang-orang Romawi dari tanah Syam dan Syria. Itulah misi di antara misi Rasulullah SAW. Tidak selesai itu, berganti Umar ibn Khattab mengirimkan sang singa jenderalnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk mengalahkan penjajah Bani Sasanid yang ada di Persia, mengusir dari Irak, dari Basra dan Kufah. Kemudian Amr bin As minta izin kepada Umar untuk mengusir penjajah yang dari Mesir, sebab Mesir dikuasai Romawi. Selama penjajah Romawi masih di Mesir, tidak mungkin agama bisa disebarkan dengan sehat. Ada intrik-intrik politik dan militer yang akan mengganggu tauhid ini tersebar. Itulah di antara contoh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para khulafa selanjutnya mengusir penjajah. Kalau negeri kita ini dijajah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, kenapa? Karena kita ini mungkin merasa kecil di hadapan mereka, menganggap orang-orang Bani Ahmar, orang-orang bule yang besar, kuat, berambut pirang, berkulit putih itu bisa mengendalikan dunia. Tetapi ketika pendahulu kita, para pendiri bangsa ini mengatakan bahwa kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk mengusir mereka, bahkan terusirlah mereka dari negeri kita yang tercinta. Walaupun banyak darah yang mengalir, banyak lagi nyawa yang tertumpah, nyawa yang mati dengan perjuangan itu di antara kecil dari perjuangan itu. Oleh karena itu, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan yang sama, diberikan pikiran sehat yang sama. Jangan merasa kecil, jangan merasa kerdil di hadapan orang lain, kecillah di hadapan Allah. Oleh karena itu, dalam khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, keberanian, keimanan, sehingga kita tidak merasa kecil di hadapan sesama manusia, hanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal Qur'an wa dzikril hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
لله حمدا كثيرا كما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاد به وكفر وأسأل أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمره بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا على نعمه يزدكم ولذكر